Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang sumber-sumber ajaran Islam. Pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat, pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Jadi, Al-Quran itu ajaran Islam yang datangnya dari Allah dan sumbernya dari Allah. Yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Menurut istilah yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan as-sunnah. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik tentang ilmu, iktikad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuknya, diantaranya qauliyah, yakni semua perkataan Rasulullah; fi'liyah, yakni semua perbuatan Rasulullah; takririyah, yaitu penetapan, persetujuan, dan pengakuan Rasulullah; hamiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan kepada para sahabatnya untuk dikerjakan, namun belum sempat dikerjakan dikarenakan telah datang ajalnya. Hadis atau sunnah dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya, di antaranya mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak; masyhur, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang namun tidak sampai jumlahnya kepada derajat mutawatir; ahad, yaitu diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Hadis atau sunnah dilihat dari segi kualitasnya, di antaranya sahih, yakni hadis yang benar dan sehat tanpa ada keraguan atau kecacatan; hasan, yakni hadis yang baik memenuhi syarat seperti hadis sahih, letak perbedaannya hanya dari segi kedobitannya atau kuat hafalan. Hadis sahih kedobitannya lebih sempurna daripada hadis hasan. Dhaif, yakni hadis yang lemah. Maudhu', yakni hadis yang palsu atau dibuat-buat. Dalam struktur hadis ada matan dan rawi. Jadi yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam terapi dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, atau apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara', yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkara yang terjadi, keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Adapun hasil dari ijma' adalah fatwa, yakni keputusan bersama para mujtahid yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Qiyas. Qiyas yaitu menggabungkan atau menyamakan. Artinya, menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru
baru muncul yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Istihsan yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kemudian maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Kemudian suduz dzariyah yaitu tindakan dalam memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemudian istishab yaitu menetapkan sesuatu keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu. Kemudian urf yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan, adat, atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.